Udah lama nih kita tidak kupas kegoblokannya Tifa ya. Ini perlu kita kupas kegoblokan dia ini, perihal peraturan tentang penggunaan materai. Ya, coba kita dengerin dulu omongan dia. Bu Rektor, apakah Anda berani menyatakan ijazah ya yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dengan materai merah Rp500 ini adalah ijazah palsu? Anda harus berani mengatakan ijazah ini palsu kalau Anda menyatakan bahwa ijazah dengan materai hijau Rp100 ini asli. Artinya dari dua ijazah ini ada satu yang palsu. Kalau Anda mengatakan bahwa ijazah ini dengan materai Rp100 dengan berwarna hijau ini asli, berarti Anda berani menyatakan bahwa ijazah ini adalah asli. Konsekuensinya besar sekali. Sok canggih. Padahal tolol. Dia ini seorang dokter, tapi kok saya ragu-ragu ya? Dia kok bisa lulus jadi dokter padahal setolol itu? Dia nggak ngerti tentang undang-undang materai. Mungkin dia belum baca. Jadi kalau kita baca tentang peraturan penggunaan materai pada sebuah ijazah, ini ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Teman-teman bisa membaca ketentuan ini, ya, bahwa ijazah S1 kelulusan tahun 85 umumnya menggunakan materai tempel berwarna merah dengan nominal 500 atau 100 berwarna hijau untuk jenjang atau syarat tertentu sesuai ketentuan atau masa peralihan aturan bea materai pada tahun tersebut. Ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Kita akan baca undang-undang. Undang-undangnya yang menyatakan bahwa penggunaan materai 500 itu ada di pasal 2 angka 4. Tetapi di pasal 18 dinyatakan di undang-undang ini bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986. Karena ini masa peralihan dari pembuatan undang-undang ini yang dibuat tahun 85 ke masa berlakunya dimulai 1 Januari 1986, maka ada sebagian ijazah yang menggunakan materai 500, ada juga yang menggunakan materai 100. Si Tifa ini saking tololnya dia sendiri bingung. Masa sih seorang rektor disuruh menyatakan sebuah ijazah yang menggunakan materai 500 dinyatakan palsu? Kan goblok. Kecuali materai yang ada di ijazah itu nilainya 50. Jadi antara 50 dengan 100 begitu. Ini kan nilainya di atas 100. Jadi tidak mungkin dong palsu dengan materai 500. Yang harus dipertanyakan, beranikah Ibu Ova mengatakan bahwa materai 100 ini palsu? Padahal di Undang-Undang Nomor 13 angkanya 500, harusnya begitu. Itu mungkin baru masuk akal. Tapi kalau menantang yang angka 500 dibilang palsu kan goblok, bodoh dia. Karena undang-undangnya menyatakan materainya 500. Jadi kalau ada orang pakai materai 500 kan nggak bisa dibilang palsu dong. Iya kan? Itulah gobloknya si tipu-tipu spiritualitil. Sementara Undang-Undang 13 ini berlaku di tahun 1986. Pak Jokowi ijazahnya 1985. Jadi 100 atau 500 dua-duanya benar. Tidak bisa dua-duanya dibilang palsu, ya. Karena Tifanya goblok. Dialah yang seharusnya disebut sebagai peneliti palsu, gitu. Selanjutnya kita akan bahas kenapa si Tifa ketakutan dengan pasal 32, 35 yang kata dia diselundupkan oleh jaksa ke dalam dakwaan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu nih ketakutan si Tifa. Sudah bisa memprediksi bahwa nanti surat dakwaan itu pun akan ditolak, tapi ditolaknya bukan pada minggu ketiga atau pada sidang ketiga, tapi nanti akhir. 3 tahun lagi, mungkin 3 akan tahun. terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun, akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial reviewkan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini. Songong ya, seolah-olah dia sedang dizolimi dengan pasal-pasal. Kita lihat dulu dakwaan kepada si Tifa ini. Yang pertama dakwaan primer, pasal 34. Ayat 1 junto pasal 441, ayat 1 junto pasal 126, ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Kemudian dakwaan subsidiar pasal 433. Ayat 1 junto pasal 441, ayat 1 junto pasal 126, ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian dakwaan ketiga pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan pasal 126 ayat 1 KUHP. Kemudian dakwaan keempat, pasal 32 junto pasal 48 ayat 1, pasal Undang-Undang ITE junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan pasal 126 ayat 1 KUHP. Kita akan lihat satu persatu dari pasal-pasal yang didakwakan kepada si spiritualitil ini ya. Yang pertama yaitu pasal 434 ayat 1, tindak pidana fitnah. Ini dia terima lah, dia nggak terlalu ketakutan gitu ya, karena hukumannya ringan. Mengatur pidana maksimal 3 tahun atau denda kategori 4 bagi seseorang yang menuduh orang lain secara tidak benar atau fitnah, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Kemudian pasal 441 ayat 1 pemberatan pidana mengatur bahwa sanksi bagi tindak pidana dalam pasal 433, 439 dapat ditambah sepertiga
jika tindak pidana tersebut dilakukan melalui media tertentu seperti elektronik atau terhadap pejabat yang bertugas. Kemudian Pasal 126 ayat 1, perbuatan berlanjut mengatur bahwa jika beberapa tindak pidana memiliki hubungan erat sehingga dianggap satu perbuatan berlanjut dengan ancaman pidana sejenis, maka hanya satu pidana yang dijatuhkan. Ini diterima oleh si tipu, diterima ini. Ya, karena mungkin dia merasa bahwa dirinya memfitnah. Sehingga diterima. Bagaimana dengan pasal berikutnya yang dituduhkan kepada dia? Pasal berikutnya yaitu kombinasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 433 mengatur sanksi bagi setiap orang yang secara lisan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan tertentu agar diketahui umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori 2. Pasal 441 menyatakan bahwa tindak pidana pasal 433 hingga 439 dapat ditambah sepertiga jika tindak pidana tersebut dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi. Jadi dari 9 bulan ditambah sepertiganya. Gitu. Berarti 12 bulan alias 1 tahun. Ini kata dia ringanlah di penjara 1 tahun gitu. Dakwaan selanjutnya yaitu yang memberatkan dia, ya. Pasal 32 Undang-Undang ITE. Pasal ini mengatur larangan intervensi data elektronik secara ilegal. Ayat 1, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, merusak, memindahkan, atau menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Makanya dia ini nggak terima dengan ini karena larangannya dengan sengaja, tanpa hak, mengubah, menambah, mengurangi, merusak, memindahkan, atau menyembunyikan. Dia merasa nggak melakukan itu. Ayat 2, melarang pemindahan informasi dokumen elektronik ke sistem elektronik lain yang tidak berhak. Nah ini dia melakukan itu. Karena dia bersama temannya, si Roy Panci, memindahkan dokumen elektronik ijazah Pak Jokowi ke sistem elektronik lain, sistem ELA, dicek gitu. Kan dia nggak punya hak untuk melakukan itu. Ya, jadi pasal 32 ini kena dia. Makanya dia sekarang sedang berkelit-kelit terus ini. Gimana caranya supaya pasal 32 ini nggak dikenai dia. Sekalian dia itu mencari cara agar nanti di persidangan dia bisa berkelit gitu. Dia cari-cari cara supaya bisa melawan pasal ini gitu. Kemudian pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran pasal 32 ayat 1 yaitu penjara maksimal 8 tahun dan atau denda maksimal 2 miliar. Nah, inilah penyebab kenapa dia keberatan dengan pasal ini karena ada denda 2 miliar. Sementara dia saat ini sedang kesusahan, banyak utang gitu ya, bahkan apartemennya pun sudah disita oleh pengadilan. Gimana cara bayarnya ini, duit nggak punya, nggak gablek ya kan. Udah gitu buku-buku dia nggak laku ya, tentang otak Pak Jokowi, tentang apalah itu, buku tentang vaksin apa yang nggak laku ya kan. Kemudian pasal 35 Undang-Undang ITE, tindak pidana atau perbuatan yang dilarang. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi selama ini kan si Panji itu mengatakan bahwa dokumen yang ada di internet itu adalah dokumen otentiknya Pak Jokowi. Padahal itu kan dokumen digital, bukan analog. Nah, jadi kena nih dia pasal 35, moder koi. Kemudian pasal 51, ayat 1 Undang-Undang ITE, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sanksi pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang Penyesuaian Pidana, pasal ini mengancam pelanggar pasal 35 dengan denda maksimal 12 miliar. Lagi-lagi duit. Berdasarkan pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, rumusan sanksi dendanya disesuaikan menjadi sistem kategori. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, modar cocote, dan atau pidana denda paling banyak kategori 7. Catatan berdasarkan ketentuan KUHP nasional, denda kategori 7 adalah sebesar 5 miliar rupiah. Modar kue, tipa, Roy Panci, ya bayar tuh 5 miliar. Maka ini mereka menolak ini. Karena lagi pilot, si tipa, Roy Panci pilot. Ya, rambutnya aja pada rontok. Si Tipa makanya wah kayak gerusa-gerusu gitu. Saya kalau ketika ngomong di depan wartawan tentang apa pasal-pasal ini, ada penyelundupan pasalmu. Kayak panik benar karena apa? Di situ adalah pasal-pasal yang membuat dia stres berat gitu.